Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya yang tadi bisa. Selamat siang. Dan kayaknya kita udah lama banget nggak ketemu. Udah lama sekali saya nggak membuat video karena banyak kesibukan yang tidak pasti. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah hipnotis dan sugesti. Apa sih hipnotis itu? Hipnotis itu secara sederhana adalah diterimanya sugesti tanpa kritik. Jadi kalau kita misalnya dikasih sugesti dan kita tidak mengkritik, kita sebenarnya sudah terkena hipnosis. Misalnya kita diperintah untuk, Mas, tolong bukain pintu, kita langsung berangkat. Kita telah masuk ke hipnosis, walaupun itu tahapnya ringan, tapi sebenarnya hipnosis itu secara sederhana adalah diterimanya kritik tanpa sugesti. Dan apa sih sugesti itu? Ada yang bilang kalau kita misalnya semangat dikasih sugesti untuk semangat, tapi ada yang menolak, itu cuma sugesti. Walaupun sebenarnya setiap diri kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, setiap hari kita menerima banyak sugesti, menerima banyak informasi. Dari kita kecil sampai saat ini, informasi masuk begitu banyak. Sugesti dari kita kecil juga untuk kita berjalan, berbicara, semua informasi ke dalam otak kita, masuk dalam otak kita, semua adalah sugesti. Jadi kalau kita sampai saat ini, bagaimanapun cara kita berpikir itu juga karena sugesti. Banyak sugesti yang masuk setiap hari, setiap saat. Banyak informasi yang diterima di pikiran kita. Dan hipnosis itu juga sebuah sugesti. Kita sering mendengar ada orang yang terkena hipnosis di jalan, misalnya diambil uangnya, perhiasannya. Itu juga karena si penghipnotis itu telah memberikan sugesti dengan memanfaatkan sifat dari manusia. Sifat dasar manusia yang pertama adalah keserakahan, dan yang kedua ketakutan. Itu yang dimanfaatkan sekali oleh penghipnotis jalanan atau penipu. Jadi kita juga sebenarnya misalnya kita terkena hipnosis, kita juga salah dari kita sendiri, karena mereka bisa memanfaatkan sisi gelap dari kita. Sisi gelap dari kita yaitu keserakahan dan ketakutan. Misalnya ada orang yang memberikan sebuah gelang, misalnya gelang Rolex yang harganya bisa puluhan juta. Dia mengiming-imingi dengan harga murah. Jadi begitu kita melihat keuntungan, terus emosi kita yang muncul, logika jadi off. Pengen gelang itu kita beli dan kita jual lagi dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Akhirnya apa? Orang yang terhipnotis itu jadi tertipu. Itu salah satu
dari penipuan hipnotis dengan memanfaatkan sisi keserakahan manusia. Ada lagi yang lewat telepon. Kita sering dengar ada orang yang tertipu kena hipnotis lewat telepon dengan memanfaatkan sisi ketakutan dari manusia. Misalnya ada yang telepon, "Pak, itu anaknya kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit, dan harus sekarang juga Bapak harus transfer uang 10 juta. Nah, karena kita sangat takut, jadi pikiran logika kita jadi off. Apalagi si penghipnotis atau penipu itu bilang, jangan dimatikan dulu. Nah, telepon jangan dimatikan, itu kan dia bisa mendeepening pendalaman hipnosis lebih dalam lagi, sehingga critical area jadi sangat terbuka, apapun sugesti bisa masuk ke dalam pikiran yang dihipnotis. Begitu telepon, kita langsung respon, penghipnotis langsung membadir dengan kata-kata ketakutan. Misalnya anaknya harus segera ditangani, keluar darah banyak sekali. Nah, logika udah off, kita nurut aja, disuruh transfer uang kepada si penghipnotis itu, padahal itu sebenarnya cuma tipuan aja dari orang yang menghipnotis. Dan seperti yang saya katakan, setiap hari kita selalu dan sangat banyak menerima sugesti. Terima kasih. Salam dari saya, Yanto Dibisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.